Seperti apa, Pak? Kalau menurut gue sih itu nggak ada sanksi apapun ya terkait dengan sanksi hukum ya, terutama terkait dengan Peggy Setiawan yang tidak mengucapkan terima kasih kepada Deddy Mulyadi atau Kang Deddy Mulyadi kan gitu, KDM ya. Jadi nggak ada sanksi apapun gitu, paling-paling sanksi sosial gitu kan. Karena kita tahu selama ini Deddy Mulyadi berjibaku ya dalam mengungkap peristiwa hukum yang terjadi di Polda Jawa Barat terkait dengan kasus Vina dan Eki kan gitu. Artinya kita bisa melihat dengan mata telanjang bahwa kiprahnya Deddy Mulyadi dalam mengungkap masalah Peggy Setiawan ini juga nggak sedikit kan gitu. Beliau bisa bagaikan detektif swasta kan gitu. Ya, walaupun beliau ini datangnya nggak diundang, pulangnya nggak diantar, bagaikan jelangkung gitu kan. Tetapi ini bagian daripada kesadaran Kang Deddy Mulyadi sebagai public figure dan juga pejabat di DPR RI yang memang menjadi wakil rakyat gitu kan, legal standingnya sebagai wakil rakyat kan gitu. Artinya Deddy Mulyadi sudah mencoba untuk mengejawantakan keinginan daripada pihak Peggy Setiawan agar tidak dihukum karena ketidaksalahannya kan gitu. Nah, dasar dari gerakan-gerakan atau pergerakan atau investigasi Deddy Mulyadi inilah yang membuat hakim mungkin ya menganalisa kasus per kasus daripada investigasi yang dilakukan oleh Kang Deddy Mulyadi kan gitu. Namun kembali lagi mungkin pihak Peggy Setiawan saat ini tetap dalam lingkup kuasa hukumnya, yaitu Tony CS kan gitu. Jadi mungkin dia sudah nanya ke Tony ya perihal dia harus berbicara apa ke media dan lain-lain, ya mungkin Tony mengarahkannya agar ya bisa jadi kan karena memang Tony sekarang ini merasa sudah hebat ya kan bisa membebaskan Peggy, bisa jadi dia juga melupakan jasa daripada Deddy Mulyadi gitu, sehingga melanggar estetika dalam pergaulan sehari-hari gitu. Kecantikan atau keindahan dalam pergaulan, dan estetika itu dilanggar akan melanggar juga etika. Etika itu alasnya adab. Nah kalau orang udah melanggar etika akan melanggar adab juga gitu. Artinya Tony CS bisa saja dikategorikan orang yang tidak beretika kan gitu. Kalau seandainya dia mengarahkan Peggy Setiawan untuk tidak meminta mengucapkan terima kasih kepada KDM Deddy Mulyadi, karena biar gimana kita semua masyarakat melihat kan gimana kiprahnya Deddy Mulyadi pada saat perkara Peggy Setiawan ini. Banyak, bukan saja Deddy Mulyadi sebenarnya, banyak juga orang yang berstatement termasuk saya, Farhad Abbas, Rasman Arif Nasution dan lain itu juga Pak Andil, Pak Jenderal Surno Duaji, ya kan, semua ikut andil dalam memberikan advice hukum atau masukan-masukan ya tentang perkara tersebut ya, masukan hukum tentang perkara tersebut. Artinya semua ini bermanfaat gitu loh. Namun kembali lagi, apakah Peggy Setiawan mempunyai etika untuk mengucapkan itu? Atau mungkin Peggy Setiawan dilarang oleh Tony untuk mengucapkan itu karena Tony nggak mau pesaing kan gitu. Bisa jadi seperti itu. Saya lihat videonya Nikita Mirzani kayaknya nggak pantas banget ya. Apalagi dia menghardik dan mencaci Peggy Setiawan dengan segitunya ya, ngata-ngatain sampai ke ini. Nikita Mirzani ini udah harus ditangkap oleh polisi nih. Karena ini fakta hukumnya itu terjadi ya, dia menghina Peggy dengan sedemikian rupa di media sosial. Di media sosial. Makanya saya bilang ini harus, udah sering Nikita Mirzani seperti ini. Jadi udah harus ditangkap ini betina ini. Gitu, harus udah ditangkap dengan ngata-ngatai Peggy tadi itu. Peggy Setiawan dikatain beginilah begitulah. Ya mungkin dengan kalimat-kalimat yang kuli bangunan, dan ini terlalu menghina kuli bangunan se-Indonesia loh. Emangnya kuli bangunan nggak punya kesempatan untuk jadi public figure? Emangnya kuli bangunan udah nggak punya kesempatan untuk menjadi artis? Punya kesempatan, gitu loh. Lantas kompetensinya si Nikita Mirzani apa? Menghardik orang dan menjustifikasi orang bahwa Peggy Setiawan tidak akan jadi artis. Peggy Setiawan bisa saya lantik malam ini juga karena saya presiden artis. Hari ini juga saya presiden artis yang dilegalkan oleh Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Kebudayaan. Saya presiden artis yang sah. Kapanpun saya bisa melantik si Peggy Setiawan sebagai artis. Mau ngomong apa sih Nikita Mirzani? Toh Nikita Mirzani juga bukan artis kok, nggak ada dalam catatan kami.
Artis apa Nikita Mirzani? Kalau komentar yang mengakibatkan sara dan mengakibatkan jatuhnya derajat orang atau marwah orang lain, itu saya tidak sarankan. Kenapa? Karena orang lain juga punya hak di bangsa ini, hak yang sama. Jangan bawa-bawa kuli bangunannya. Kalau kuli bangunan se-Indonesia ini ngamuk dirobohin lagi rumahnya dia gimana? Kan rumahnya dia dibangun sama kuli bangunan. Itu bagian daripada artis loh, kuli bangunan itu. Ya kan? Dia begitu seninya membangun rumah sehingga Nikita Mirzani merasa nyaman di dalam rumahnya. Karena apa? Karena artis kuli bangunan yang bangun. Nikita Mirzani ngerti nggak art itu apa? Art itu seni. Artis, seni yang profesional. Jadi seni itu apa aja, bukan bermain musik saja seni. Seni main suling, seni berbicara, seni bangunan. Itu kategori artis. Makanya kalau ngomong cuap-cuap sembarangan, Nikita Mirzani ini bahaya posisinya. Nanti jangan-jangan kena sanksi sosial. Artis kuli bangunan turun semua ke rumah dia, dihancurin rumahnya. Gitu loh. Lah Nikita Mirzani itu ngelihat rumahnya, lihat bagus nggak? Bagus itu karena karya tangannya, karya seninya, tangan-tangan kuli bangunan itu. Lah tembok-tembok kantor saya ini 2 lantai ini bagus begini karena apa? Karena seninya tangan-tangan kuli bangunan. Kalau dia menghina kuli bangunan, ini kuli bangun se-Indonesia akan cari dia. Gitu loh. Dan Nikita Mirzani itu bukan siapa-siapa. Biang rusuh. Di media sosial tuh biang rusuh. Gitu loh. Maki-maki sana, maki-maki sini. Gitu. Belum aja ketemu ininya, batunya. Selama ini kan dia gede kepala gitu kan. Ketemu si ini, wah saya ini enggak kena hukum. Saya anti kebal hukum. Belum ketemu aja. Coba kalau ketemu gue penjarain bener gue. Gitu. Aduh kuat dia sama gue kalau misalnya dia macem-macem. Ini terkait dengan kuasa hukum Ibtu Rudiana ya. Yang kemarin Menurut gua itu semua kuasa hukumnya nggak ngerti konstruksi hukum, ya, nggak ngerti konstruksi hukum, nggak ngerti bagan institusi, ya, bagan dan badan institusi. Ibtu Rudiana itu masih dinas. Ibtu Rudiana catat ya, Ibtu Rudiana itu masih dinas. Lah kok Fitra CS, Elsa Sharif CS yang jadi kuasa hukumnya? Emangnya dia sipil? Udah salah banget ini. Fitra CS itu mengatasnamakan Ibtu Rudiana mensomasi KDM pula. Sementara KDM ini bekerja berdasarkan kewenangan dia sebagai anggota DPR, wakil rakyat. Ini udah nggak karu-karuan. Sepertinya Ibu Elsa Sharif dan Fitra ini nggak ngerti hukum, nggak ngerti konstruksi hukum, nggak ngerti bagan-bagan dalam badan institusi. Udah jelas-jelas di dalam Perkapolri nomor 2 tahun 2017 itu menyatakan bahwa semua anggota Polri, pegawai negeri sipil Polri, keluarga besar Polri yang berkaitan dengan Polri wajib mendapatkan bantuan hukum, perlindungan hukum baik litigasi maupun non litigasi dari Biro Hukum Polri yang bersumber dari anggota Polri dan pegawai negeri sipil Polri. Itu dalam Perkapolri loh. Dalam Perkapolri dinyatakan begitu. Di dalam Undang-Undang nomor 2 tahun 2002 ya, pasal 13 menyatakan bahwa setiap anggota kepolisian, pegawai negeri sipil kepolisian dan keluarga kepolisian wajib diberi perlindungan hukum. Ya, dan pihak kepolisian wajib memberikan perlindungan hukum kepada masyarakat. Lah sekarang pihak kepolisian terbalik, meminta perlindungan hukum kepada masyarakat sipil. Kan ketawa saya nih. Kok polisi meminta perlindungan hukum kepada masyarakat sipil? Kan Fitra ini masyarakat sipil, Elsa Sharif ini masyarakat sipil. Di dalam pasal 13 Undang-Undang nomor 2 tahun 2002 itu sudah dijelaskan. Salah satu kewenangan Polri dan Biro Hukum dalam bidang hukum yaitu memberikan perlindungan hukum kepada masyarakat. Lah sekarang terbalik, polisi yang dikasih perlindungan hukum sama Fitra sebagai sipil. Polisi yang diberikan perlindungan hukum oleh Elsa Sharif sebagai anggota sipil. Kan ini dibolak-balik nih, ngaco semua nih. Makanya gue bilang tadi konstruksi hukumnya udah ngaco,
bagan dan badan di dalam institusinya udah ngaco. Apakah Fitra itu seorang PNS di polisian? Karena pihak kepolisian atau pegawai negeri sipil yang ada di kepolisian asal sarjana hukum, dia bisa mendampingi kliennya, keluarga besar polisi, untuk bersidang di pengadilan pidana maupun perdata. Ingat itu. Itu Perkapolri, Pak. Undang-Undang nomor 2 tahun 2002. Ada juga. Jadi semuanya udah diarahkan. Perkapolri itu turunannya Undang-Undang nomor 2. Jadi nggak boleh di luar itu, karena mereka sudah makan uang negara. Lantas sekonyong-konyong masuklah Fitra, masuklah Elsa Sharif sebagai pengacara Ibtu Rudiana. Ibtu Rudiana ini lagi dinas, Pak, berkaitan dengan institusi Polri. Dia sudah melekat dengan Undang-Undang nomor 2 tahun 2002. Dia sudah melekat dengan Perkapolri nomor 2 tahun 2017. Gitu loh. Dalam pasal-pasal itu disebutkan. Gitu loh. Apakah Fitra ini atau Bu Elsa Sharif ini seorang PNS yang berlatar belakang pendidikan sarjana hukum? Yang berlatar belakang pendidikan hukum, Hah? Bukan kan? Dia hanya advokat yang berkaitan langsung dengan Undang-Undang nomor 18 tahun 2003. Tidak ada kaitannya sama sekali dengan Undang-Undang nomor 2 tahun 2002. Makanya saya bilang tadi, Elsa Sharif dan Fitra nggak ngerti konstruksi hukum. Ngaco semua nih. Udah gitu KDM difamasi pula. KDM ini kan anggota DPR RI. Dia punya hak monitoring. Dia punya hak untuk mengawasi seluruh kebijakan publik. Yang namanya hak interpelasi. Hak interpelasi itu bisa secara perseorangan, bisa secara kelompok atau partai atau golongan. KDM ini turun bukan sebagai orang sipil loh. Dia pejabat negara yang disumpah oleh negara melalui sumpah jabatan sebagai anggota DPR RI dan mempunyai hak kewenangan sebagai pengawas di seluruh lini kebijakan publik. Dia mempunyai hak interpelasi, Pak. Dia juga punya kekebalan terhadap hukum. Imunitasnya ada, dilindungi undang-undang tentang DPR RI. Begitu juga Ibtu Rudiana, berkaitan langsung dengan Undang-Undang nomor 2 tahun 2002 dan turunannya Perkapolri nomor 2 tahun 2017. Ada pasal 13, pasal sekian, pasal sekian. Baca itu. Sementara Fitra dan Elsa Sharif ini turunannya adalah pasal Undang-Undang 18 tahun 2003 tentang advokat. Nggak nyambung, Pak. Masa advokat nyebrang ke Undang-Undang nomor 2? Ini batal semua, Pak. Cacat hukum. Somasinya Fitra juga cacat hukum. Somasinya Fitra, Elsa Sharif, Profesor Dr. Elsa Sharif cacat hukum. Kalau diteruskan memalukan dunia hukum nanti ke depannya. Makin ngaco. Polisi, TNI ada undang-undang tersendiri, advokat ada undang-undang tersendiri. Advokat khusus melindungi, harus memberikan perlindungan hukum terhadap sipil. Ya, berkaitan langsung dengan Undang-Undang 18 tahun 2003. Ya, sementara TNI dan pegawai negeri sipilnya serta keluarganya dilindungi Undang-Undang nomor 34. Polisi dilindungi Undang-Undang nomor 2 tahun 2002. Jadi konstruksi hukumnya harus jelas di sini. Bagian institusi ini harus jelas. Masa Undang-Undang 18 nyebrang ke Undang-Undang 2? Diketawain, Pak. Belajar lagi. Ini profesor doktor loh. Kuasa hukum Ibtu Rudiana, profesor doktor. Ya. Dengan saudara Fitra. Mungkin doktor juga tuh, profesor doktor Fitra. Kalau gua kan doktornya baru C ya. Baru C, masih kandidat gitu, belum doktor. Jadi ngaco ini semua. Ini udah ngaco semua. Gitu. Bagaimana seorang Deddy Mulyadi, seorang DPR RI yang punya hak interpelasi disomasi oleh Fitra yang dapat kuasa dari polisi? Kayak susah. Surat kuasanya dicacat hukum, gimana mau somasi Deddy Mulyadi? Deddy Mulyadi punya hak imunitas, mempunyai kewenangan mewakili wartawan, LSM, Ormas. Deddy Mulyadi itu kerjaannya. Karena ini lembaga yang mewakili suara rakyat. Semua di dalam badan Deddy Mulyadi ada hak siar, ada hak bicara, ada hak pengawas, ada hak somasi. Deddy Mulyadi itu baik sendiri maupun berkelompok atau golongan. Bagaimana Deddy Mulyadi mau disalahin? Pada ngaco semua. Pokoknya begini deh,
Gue global aja. Pokoknya sebelum PK ini keluar, PK si Farhad Abbas ini ya, iya. sama Krisnamurti ini lagi ngajukan kan, Iya. PK-nya. Hari ini baru mulai kan, hari ini kan. Kalau PK ini dimenangkan oleh Farhad Abbas, itu statementnya Profesor Dr. Otto Hasibuan bisa dipakai, ya. Tapi kalau Farhad Abbas kalah, statementnya Otto Hasibuan nggak bisa dipakai. Makanya siapapun yang merasa diri profesor, doktor, apa segala itu, jangan statement sekarang ini. Karena prosesnya masih bergulir di PK. Kecuali sudah ada putusan pengadilan. Kalau udah ada putusan pengadilan PK yang mengatakan bahwa ketujuh terpidana ini tidak bersalah dan kesaksian Dede itu adalah kesaksian palsu, baru bisa bergulir semuanya. Kalau sekarang masih terkunci dengan proses PK. Jadi jangan berstatement apapun, tak kelihatan bodohnya. Jangan berstatement apa, walaupun sekelas profesor sekalipun, jangan berstatement apa-apa. Ya, mau profesor kayak doktor kayak apa kayak, jangan berstatement apapun. Terlihat bodohnya nanti. Karena semua kunci itu ada di PK. Ya, jadi nggak bisa dibuat apa statement kami akan usahakan ke Mabes Polri lapor, kami akan gugat. Ngapain gak? Administrasi hukum P1 sampai P53 sudah diatur dalam peraturan dalam KUHP. Ya. Dari mulai kita ngelapor sampai ke P21, P23, P2 sampai ke P53 PK. Jadi udah diatur semua dalam KUHP. Jadi jangan ngaco bicaranya. Ini linknya sudah dikasih oleh undang-undang. Ya, linknya administrasi hukum dikasih. Jadi sesuai dengan rule-nya aja kita bicara. Tapi kalau kita bicara di luar dari bagan ini, dianggapnya ngaco kita. Ngaco semua. Nanti ujung-ujung ada apa? Saya somasi KDM. Saya laporkan ke polisi Mabes Polri ini, sama KDM dilaporin si Saka Tatal misalnya telah memberikan kesaksian palsu, belum bisa dilaporin. Sekarang lebih baik kata orang Sunda mah cicing, duduk di imah nonton TV udah dengarkan hasil PK-nya Farhad Abbas. Kalau PK Farhad Abbas dimenangkan, nah 7 atau 8 tersangka ini dikeluarkan, dibebaskan, lalu Saka Tatal atau siapapun nanti dipenjara karena melakukan kesaksian palsu atau keterangan palsu di bawah sumpah pasal 242 KUHP, maka ini bisa saja dilaporkan gitu loh. Soal ini juga Bang, perseteruan antara Farhad Abbas dan juga Rasman ini kayaknya makin serius gitu Bang, terbukti bahwa dia saling lapor gitu. Nggak bisa, udah nggak bisa. Dia mau lapor nggak bisa dihukum. Polisi nih ngopi aja udah. Polisi ngopi aja, laporan dia cuekin aja berdua. Orang nggak bisa, orang mereka lagi diwawancara TV dilindungi oleh Undang-Undang 40 tahun 1999. Ya kan? Di situ ada pasal 3, pasal 4, pasal berapa aja tuh yang mengatakan bahwa setiap orang yang narasumber yang memberikan pendapat di dalam wawancara media tidak bisa dihukum. Apapun bunyinya. Gitu loh. Kalaupun ingin dihukum ya medianya dulu dilaporin atau disomasi. Gitu. Kan ada yang namanya apa sih SKB 3 Menteri itu. Iya. Berkaitan dengan Undang-Undang ITE. SKB 3 Menteri itu mengacu pada situ. Makanya gue lihat kemarin mereka ini tahu Rasman somasi lapor. aja belum lapor. Terus si Farhad somasi aja belum lapor. Dan yang gue bingung polisinya nerima lagi. Padahal syaratnya SKB 3 Menteri itu harus ada somasi dulu. Itu sesuai dengan SKB 3 Menteri. Diterima lagi polisinya SPKT-nya. Jadi semuanya udah serba ngaco semua. Ini semuanya dagelan. Semua orang ini kagak ngerti. Yang ngerti cuma gua doang sendiri. Capek deh. Tisu. Ada pesan Bang mungkin terakhir buat Farhad Abbas, terutama buat Rasman dan juga Nikita gitu. Ya terus aja berbuat ngaco biar tambah seru dunia ini. Pokoknya gue bilang ngaco semua. Tuh.